Ini permintaan maaf Nia Ramadhani saat konferensi pers. Ardi Bakri langsung beri respon mengejutkan. Nia Ramadhani, suaminya Ardi Bakri dan sopir mereka ZN, akhirnya dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di kantor Polres Jakarta Pusat Sabtu sore 10 Juli 2021. Ketiganya hadir mengenakan baju tahanan dengan bermasker dan topi untuk menutupi bagian atas wajah mereka. Mereka dihadirkan untuk mendengarkan permintaan maaf yang dibacakan Nia Ramadhani. Nia yang paling disorot publik membacakan permintaan maafnya kepada anak-anak dan keluarga besar Abu Rizal Bakri, mertuanya. Ia beberapa kali berhenti untuk mengendalikan emosinya. Saat menyebut ketiga nama anaknya, ia menangis. Ardi Bakri yang berdiri di sampingnya terus memegang bahunya, berusaha menguatkan dan menyalurkan energi agar istrinya bisa menyelesaikan permintaan maafnya. Selamat sore kepada semua yang hadir di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan rekan wartawan, pihak kepolisian, tim pengacara, dan semua yang hadir di tempat ini, termasuk yang akan mendengarkan saya, baik secara langsung maupun tidak. Sore hari ini, mohon izinkan saya dengan segala kerendahan hati untuk mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terkait, khususnya kepada keluarga, sahabat, teman-teman saya, orang-orang yang mengasihi saya, rekan kerja, dan seluruh pihak yang menaruh kepercayaan kepada saya. Saya, Nia Ramadhani Bakri, mengakui bahwa yang saya lakukan tidak menjadi sebuah contoh yang terpuji. Sebagai manusia, saya sadar seharusnya saya memberikan contoh yang baik bagi anak-anak saya dan orang-orang di sekitar saya. Saya berharap melalui pernyataan ini, saya bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari semua pihak, terutama sekali lagi yang sangat saya kasihi, orang tua saya dan seluruh keluarga besar, yang terutama anak-anak saya, dan yang terutama bagi saya adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya akan bersikap kooperatif dan mengikuti proses hukum yang berjalan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih, sekali lagi untuk semua doa dan dukungannya. Nia Ramadhani menyampaikan penyesalannya lewat surat yang ditulisnya dan dibacakan langsung di hadapan media. Nia Ramadhani tak kuasa menahan kesedihan tatkala membaca kata demi kata di secari kertas berwarna putih. Sesekali Nia menghela nafas panjang. Melihat kondisi sang istri, Ardi Bakri dengan sigap mendekat dan memberikan dekapan di pundak untuk menenangkan istrinya. Tangisan pun pecah saat Nia menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua, anak, dan keluarga besar. Nia Ramadhani dan Ardi Bakri menjadi tersangka atas kasus narkoba usai terbukti mengkonsumsi sabu. Keduanya mengaku telah mengkonsumsi barang haram tersebut selama 5 bulan karena stres dengan tekanan di masa pandemi. Sejak keduanya ditangkap, publik pun mulai menguliti masa lalu Nia dan Ardi. Dalam sebuah wawancara bersama Rio Motret, Nia menceritakan bahwa ia dan sang suami gemar berpesta. Dia tipikal yang bisa diajak party ya, kata Rio dalam video YouTube tahun 2020 lalu. Iya dulu kan awal sangat lapartif, balas Nia. Rio yang penasaran kemudian menanyakan tentang Ardi yang mau diajak menggila bersama. Diajak yang gila-gilaan? Kayak turun ke jalan, ke pasar, mau dia? Tanya Rio lagi. Nah itu salah satu kunci pernikahan itu, pasangannya bisa diajak gila-gilaan lah, biar berasa kita temenan, balas Nia. Rupanya karena kebiasaan gemar berpesta, keduanya bisa dipertemukan pertama kali. Oh iya, justru kita awal kenal ya pas party. Dia itu sama semuanya nice. Pertama kali kenal, yang bikin aku suka itu, yaitu
Sama semua orang dia ajak ngobrol, jawab Nia. Sementara itu, juru bicara keluarga Bakri, lalu Mara Satria Wangsa, mengungkapkan kondisi anak-anak Ardi Bakri dan Nia Ramadhani. Seperti diketahui, Ardi dan Nia saat ini ditahan kepolisian atas kasus penyalahgunaan narkoba. Kondisi anak-anak baik, alhamdulillah, kata lalu saat ditemui di Polres Jakarta Pusat. Ketiga anak Ardi dan Nia kini tinggal bersama kakek dan neneknya. Ada sama atuk dan nenek, kata lalu. Pihak keluarga Abu Rizal Bakri, ayah Ardi, akhirnya memberikan keterangan resmi terkait penangkapan Ardi dan Nia. Pihak keluarga akan memberikan dukungan sepenuhnya agar Ardi dan Nia menjalani proses hukum yang berlaku. Di sisi lain, usai kabar penangkapan Nia Ramadhani dan Ardiansyah Bakri atas kasus narkoba, banyak yang mempertanyakan soal keistimewaan keduanya. Pasalnya, keduanya tidak dihadirkan di rilis pertama kasus narkoba dan baru dimunculkan pada hari Sabtu, 10 Juli 2021. Hal itu menimbulkan pertanyaan dari publik karena biasanya para publik figur yang terjerat narkoba selalu dimunculkan pada rilis pertama sembari menuturkan permintaan maafnya kepada publik. Namun, pihak Kapolres Jakarta Pusat Hengki menegaskan bahwa tidak ada keistimewaan apapun karena semuanya sama di mata hukum. Bahwa tidak ada perlakuan yang berbeda kepada tersangka ini, kami perlu luruskan. Bahwa saat rilis pertama saat itu, tersangka sedang dibawa ke Labkesda atau Laboratorium Kesehatan Daerah untuk diadakan pemeriksaan rambut dan darah, mengingat ini adalah kasus yang menjadi sorotan publik, kata Hengki saat pers rilis di depan awak media. Jadi, selain urin, kami pastikan melaksanakan pemeriksaan rambut dan darah. Kemudian kami perlu sampaikan juga bahwa penyidikan kami ini sifatnya berkesinambungan. Artinya kita periksa betul selama 4 hari ini, sambungnya lagi. Di sisi lain, Nia Ramadhani baru muncul ke publik pada rilis kedua di Polres Jakarta Pusat, ditemani oleh sang suami Ardiansyah Bakri, serta sopirnya berinisial ZN. Sambil tertunduk dan menangis, Nia menuturkan permintaan maafnya pada keluarga besar, kerabat, serta publik yang telah mempercayainya. Penangkapan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri terkait kasus narkoba jenis sabu menjadi sorotan publik. Keduanya hingga kini masih terus menjalani pemeriksaan dan pengembangan kasus yang menjeratnya. Dalam pengakuannya kepada pihak polisi, Nia mengkonsumsi sabu selama 5 bulan terakhir akibat stres karena pandemi. Mengutip dari Medical News Today, narkoba sabu adalah jenis narkoba dengan sifat stimulan dan bekerja pada sistem saraf pusat yang sangat buruk bagi si pemakai. Adapun efek jangka pendek sabu bagi si pemakai membuat tekanan darah dan denyut jantung si pemakai yang meningkat dari kondisi biasanya. Sementara di saat yang sama, nafsu makan malah akan terus menurun. Dalam kondisi fatal, pengguna narkoba jenis sabu bahkan bisa terkena serangan jantung, resiko stroke atau gangguan fungsi otak yang menyebabkan kematian. Sabu memicu resiko tinggi pemakai, akhirnya kecanduan. Kecanduan bisa menyebabkan pemakai akhirnya sakau, seperti merasa gelisah hingga depresi. Penggunaan sabu juga bisa memicu efek samping lainnya, seperti paranoid, mudah marah, kebingungan, gigi membusuk, badan kurus, kejang, jerawat atau luka, stroke, turunnya kekebalan tubuh, hingga menyebabkan kematian.